Perkenalkan, saya Eli Riana Sari dari PGMI 5D NIM 12205193235. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang perubahan kenampakan bumi. Nah, apa sih perubahan kenampakan bumi itu? Lalu perubahan kenampakan bumi itu meliputi apa saja? Nah, perubahan kenampakan bumi ini meliputi daratan dan juga lautan. Daratan dan lingkungan merupakan permukaan bumi yang dapat berubah. Perubahan kenampakan bumi ada yang disebabkan dari peristiwa alam dan juga ada yang disebabkan dari ulah manusia. Perubahan ini juga memiliki keuntungan dan juga kerugian. Contoh penyebab perubahan kenampakan permukaan bumi adalah pengaruh pasang surut air laut dan kebakaran hutan. Nah, pengaruh pasang surut air laut. Pasang dan surut adalah peristiwa naik turunnya permukaan air laut. Penyebab utama peristiwa pasang surut ini adalah gaya gravitasi bulan dan juga bumi. Contoh keuntungan adanya peristiwa pasang surut adalah sebagai sarana berlabuh dan berlayar kapal pada dermaga yang agak dangkal dan juga bahan membuat garam. Yang kedua, ada pengaruh kebakaran hutan. Hutan menyediakan banyak kebutuhan manusia adik-adik. Misalnya apa? Ayo, sebagai sumber air, sumber bahan bangunan, dan sumber pangan. Kebakaran adalah salah satu bencana yang terjadi karena adanya kobaran api di suatu tempat. Pada musim kemarau yang panjang, banyak pohon yang meranggas. Ranting dan daunnya yang kering banyak yang berguguran di tanah. Kebakaran hutan juga dapat disebabkan oleh manusia. Misalnya, ada orang yang membuang putung rokok dan meninggalkan perapian yang masih menyala di dalam hutan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan kenampakan langit. Baiklah, sebelumnya silahkan dilihat bagan di samping kakak. Nah, selain bumi, di alam semesta terdapat benda-benda langit. Kenampakan langit yang umumnya dapat diamati dari bumi ada 3. Silahkan kita lihat ada apa saja adik-adik. Ada bintang, matahari, dan juga bulan. Yang pertama, kenampakan bintang. Benda langit yang banyak terlihat sebenarnya bintang bersinar setiap saat. Namun, karena letaknya sangat jauh, lebih jauh daripada letak matahari, maka cahaya bintang pada siang hari kalah kuat dengan cahaya matahari, sehingga bintang hanya nampak di malam hari. Yang kedua, ada kenampakan matahari. Matahari termasuk salah satu contoh bintang karena dapat menghasilkan cahayanya sendiri. Matahari merupakan bola gas yang sangat panas serta berukuran sangat besar. Nah, matahari adalah bintang yang paling terang bila dilihat dari bumi. Hal ini disebabkan karena jaraknya paling dekat dengan bumi daripada bintang-bintang lainnya. Setiap hari, kamu pasti bisa menyaksikan bulan, bintang, dan juga matahari. Namun, kita tidak boleh memandang matahari dengan mata telanjang ya. Yang ketiga, ada kenampakan bulan. Saat langit cerah di malam hari, maksudnya langit cerah itu tidak berawan dan juga tidak hujan. Ada banyak benda-benda langit yang tampak seperti bulan dan juga bintang. Sebenarnya bulan ini tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri loh adik-adik. Bulan hanya memantulkan sebagian cahaya matahari yang diterimanya. Dilihat dari bumi, bulan selalu berubah-ubah, bergantung pada kedudukan bulan ketika mengelilingi bumi. Nah, bisa dilihat di bagian ini ada beberapa kedudukan bulan. Yang pertama, bulan terletak di antara matahari dan bumi. Akibatnya, permukaan bulan yang mendapatkan sinar matahari membelakangi bumi, sehingga kita tidak dapat melihat bulan.
Kedudukan ini disebut dengan bulan baru atau bulan muda. Yang kedua, ada posisi separuh sebagian bulan yang menghadap bumi, kira-kira hanya ada seperempatnya. Seperempat ini yang terkena matahari dan sebagian besarnya tidak terkena matahari. Akibatnya, kita hanya dapat melihat bulan sabit. Pada kedudukan ketiga, bulan bergeser hingga kedudukannya terhadap matahari dan bumi membentuk sudut 90 derajat. Dari separuh bagian bulan yang menghadap bumi, hanya seperempat bagian bulan yang terkena sinar matahari, sehingga bentuk bulan yang terlihat adalah setengahnya saja atau setengah lingkaran. Kedudukan ini disebut sebagai bulan separuh. Lalu pada posisi keempat, dari separuh bagian bulan yang menghadap bumi, kira-kira ada 3/4-nya yang terkena sinar matahari. Akibatnya kita melihat bulan cembung. Nah, pada posisi kelima, separuh permukaan bulan memantulkan cahaya matahari ke bumi. Akibatnya kita dapat melihat seluruh permukaan bulan. Nah, inilah yang dinamakan bulan purnama. Bulan purnama biasanya terjadi pada hari ke-14 dan juga ke-15 di setiap bulan dari tahun Komariah. Jadi bulan ini sebenarnya tidak mengalami perubahan bentuk ya adik-adik, hanya posisinya saja yang bergeser dari terkenanya sinar matahari. Nah, coba kita ulangi lagi. Tadi posisi bulan ada berapa? Ada 4. Yang pertama yaitu bulan baru atau bulan muda. Yang kedua ada bulan sabit. Yang ketiga ada bulan separuh. Yang keempat ada bulan cembung. Dan yang kelima ada bulan purnama. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar materi-materi baru terkait pelajaran sains. Baiklah, apabila ada kalimat-kalimat yang salah dari tutur kata saya tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.